Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Saudara-saudara, engkau telah menerima anugerah Tuhan dan kini saatnya engkau diutus oleh Tuhan. Relakah engkau memberi diri diutus untuk melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini? Jangan kekhawatiran menghalangimu, sebab Tuhan membekali engkau dengan firman-Nya dan dengan Roh Kudus lengkap beserta kuasa-Nya. Mari beri dirimu dilatih. Kita bersama berlatih melakukan pekerjaan Kristus. Maka saudara akan menuai jiwa bagi Tuhan. Saudara akan menghasilkan murid-murid Kristus yang melakukan juga pekerjaan Kristus. Saudara akan menghasilkan pahlawan-pahlawan iman yang gagah perkasa di dalam Tuhan. Mari, jika engkau mau, berkatalah, ini aku, utuslah aku. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati, siapkan tempat yang nyaman, jauh dari hal-hal yang mengganggu ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom juga buat Bapak Ibu atau saudara yang saat ini sedang berada di rumah-rumah yang akan ikut ibadah bersama kami dari GBI Emmanuel Revival Center. Bapak Ibu, kita bersyukur kalau pada hari ini Tuhan memberi kita kesempatan untuk beribadah. Mari sama-sama kita bersyukur dengan suara kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini umat-Mu datang menaikkan syukur atas kasih setia dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami, khususnya di sepanjang minggu yang telah boleh kami lewati. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Bapa, ampunilah segala kesalahan kami. Kuduskanlah kami, layakkanlah kami, untuk kami boleh masuk di dalam tahta kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan meminta. Haleluya, amin.
Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita nyatakan kerinduan kita kepada Bapa, bahwa sungguh pagi ini kami merindukan Dia. Haleluya. Kami merindukan-Mu Bapa. Sungguh kami merindukan-Mu. Di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, aku datang dengan segala kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku sembahkan. Ya Bapa, ku sembahkan. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sungguh di hadapan hadirat-Mu, aku datang dengan segala kerinduan. Di hadapan-Mu, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan. Ya Bapa, ku sembahkan. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu ku sembahkan. Ya Bapa, ku sembahkan. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu ku sembahkan. Ya Bapa, ku sembahkan. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu ku sembahkan. Kami menyembah di dalam hadirat-Mu. Sungguh aku menyembah-Mu. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku. Angkat kedua tangan-Mu dan katakan ku sembahkan. Ya Bapa, ku sembahkan. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu ku sembahkan.
Engkau layak aku tinggikan, Engkau layak ku sembah. Haleluya, haleluya. Inilah kerinduan hatiku, menyembah-Mu di dalam hadirat-Mu. Kami rindu menyenangkan hati-Mu, Bapa. Haleluya, karena ku tahu hidupku adalah penyembahan. Terima kasih. Dengan segenap hati, aku mau mempersembahkan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Pujian dan syukurku bagimu Bapa. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Amin. Dengan segenap hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah-Mu, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Adalah
Betapa indahnya Tuhan. Betapa indahnya Tuhan. Kurala marasikan kanala moria rakala warasika. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau menyatakan diri-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Kami boleh menikmati Tuhan. Dan kami percaya pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kurala warasika kanala marasi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Engkau dan aku diciptakan di dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau dan aku berharga di mata Tuhan. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersama-Kau. Aku tahu Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Yang terbaik ku berikan bagi-Mu. Terima kasih. Sungguh ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Allah kita besar. Allah kita dahsyat. Mari kita memuji Dia. Katakan Allah mana yang besar seperti Allahku? Tentu jawabnya adalah tidak ada. Haleluya. Mari dengan bertepuk tangan, dengan sorak-sorai. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada
yang seperti Allah kita, betul? Betul Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah? Betul ya, tidak ada Allah yang seperti Allah kita. Dia besar, dia perkasa, dia ajaib. Karena itu kita akan terus memuji-muji dia. Besar dan perkasa Allah kita. Amin. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia, amin. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah pancimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, amin. Besar dan dahsyat Dia, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah pancimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus itu indah. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam. Aku jatuh cinta, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus kita dan indahlah semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Halo, halo. Siapa di sini yang lagi jatuh cinta coba? Kalau jatuh cinta, wajahnya sedih atau senang? Halo, wajahnya sedih atau senang? Senang. Ayo yang jatuh cinta sama Tuhan coba lambaikan tangannya. Coba, coba, coba. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Bilang sama Tuhan. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus itu sungguh indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku, amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, oh Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku, amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, oh Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Amin, haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus bukan hanya sebuah kepercayaan buat kita, tetapi Dia adalah kekasih kita.
Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah Allah kita. Biarlah Dia menjadi idola kita setiap hari. Haleluya. Mari kita persilahkan pada pagi hari ini kekasih kita berbicara kepada kita. Biarlah firman-Nya disampaikan dan kita merespon Dia pada pagi hari ini. Katakan, jiwaku terbuka untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan, aku membuka hatiku untuk Engkau berbicara. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkanlah semua yang terselubung. Engkau siap, sungguhkah tanah hatimu siap untuk ditaburi oleh kebenaran? Masing-masing pribadi minta sama Tuhan. Tuhan, jadikan tanah hatiku tanah yang baik dan subur, agar benih yang ditabur pada hari ini benar-benar tumbuh, berbunga dan berbuah di dalam hidupku, agar hidupku makin hari makin serupa Yesus. Sungguh Bapa, jiwaku terbuka akan Engkau. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala semua yang terselubung. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, jiwa kami terbuka di hadapan-Mu. Mari Roh Kudus, selidiki hati setiap kami pada pagi hari ini. Nyatakan Tuhan, apa yang selama ini mungkin keliru di dalam hidup kami, agar supaya semuanya boleh kami perbaiki. Dan sungguh-sungguh Tuhan, hidup kami ini boleh menyenangkan hati-Nya Tuhan. Hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Dan sungguh Tuhan, kami rindu, biarlah sungguh hidup kami ini benar-benar boleh menjadi milik-Nya Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kita semuanya hari ini? Saya percaya semuanya sehat ya. Amin. Saudara, seseorang itu dikatakan sehat biasanya terlihat dari penampilannya secara fisik setiap hari. Dan seringkali seseorang yang memang
care dengan kesehatannya, pasti dia akan sering melakukan screening kesehatan, yaitu cek atau periksa kesehatan tubuh dia setiap hari, kadang juga ada yang setiap bulan, ada yang 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Nah saudaraku, hidup kita ini tidak hanya berbicara tentang tubuh jasmani kita, tetapi juga tubuh rohani kita. Bahkan tubuh rohani itu sangat berpengaruh besar terhadap hidup kita sehari-hari. Jadi tidak hanya perkara tubuh jasmani saja yang penting, tetapi tubuh rohani pun lebih penting daripada tubuh jasmani. Oleh sebab itu, pagi hari ini Tuhan mau supaya kita semua itu peduli dengan kesehatan rohani kita. Karena seringkali kita itu tidak sadar. Kalau orang sakit secara jasmani, badannya pasti tidak enak semua. Dan dia pasti ke dokter ya. Tapi kalau untuk kesehatan rohani, kalau misalnya seseorang itu sudah punya hubungan dekat dengan Tuhan, dia pasti akan merasa dan dia pun akan tahu kalau manusia rohnya dia sedang sakit. Tapi masalahnya seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan itu seringkali tidak sadar. Kalau kita ini ternyata manusia rohani kita ini sedang sakit. Oleh sebab itu pagi hari ini mari sama-sama kita lihat apa yang menjadi alat ukur untuk kita bisa screening kesehatan rohani kita. Kalau secara jasmani kita bisa melakukan lab dan hasilnya bisa keluar, kita bisa tahu ya kan. Tapi kalau secara manusia rohani itu rasanya mungkin sulit. Tetapi pagi hari ini Tuhan mau nyatakan bahwa untuk mengecek kehidupan rohani kita sebenarnya tidak sulit ya. Yang penting kita mau taat, kita mau setia, kita pasti bisa. Manusia roh kita pasti sehat ya. Kalau untuk kesehatan jasmani tujuannya sudah jelas. Pasti kita ingin ngecek kesehatan jasmani kita setiap hari, setiap bulan, bahkan 3 bulan atau setahun sekali itu supaya tubuh kita ini sehat. Dan tujuan akhirnya supaya kita memperoleh umur yang panjang. Ya bukan. Tapi kalau untuk kesehatan rohani, kita perlu setiap hari mengecek agar supaya hidup kita ini setiap hari itu bisa memuliakan nama Tuhan. Agar supaya setiap hari kita benar-benar bisa dekat dengan Bapa kita. Dan tujuan akhirnya adalah kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa. Mari sama-sama kita cek. Yang pertama apa? Untuk manusia rohani kita, yang pertama yang perlu kita lihat itu adalah nafas. Setiap orang pasti bernafas ya. Kalau tidak bernafas pasti mati, meninggal ya. Kalau untuk manusia rohani seringkali sama seperti yang penginjil Hansi sudah khotbahkan minggu lalu, dikatakan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Dan saya enggak janjian dengan penginjil Hansi, tapi Tuhan yang mau itu buat kita semua IRC. Oleh sebab itu, mari sama-sama pagi ini kita sama-sama lakukan screening kesehatan rohani kita, supaya kehidupan rohani kita lebih baik lagi. Yang pertama tentang nafas, yaitu doa. Dan minggu lalu penginjil Hansi sudah begitu banyak menjelaskan tentang doa. Dan pagi hari ini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar lagi tentang nafas kehidupan orang percaya, yaitu doa. Tapi kita akan lanjut ke poin yang kedua, yaitu makan. Kira-kira manusia butuh makan apa tidak? Butuh ya. Manusia kalau tidak makan biasanya lemas ya. Tapi ada juga orang-orang tertentu, bahkan Tuhan Yesus sendiri itu berpuasa selama 40 hari 40 malam, dia tidak apa-apa. Tetapi kalau misalnya melebihi itu, kira-kira apa yang terjadi? Pasti lambat laun tubuh ini akan semakin lemas dan akhirnya juga bisa menuju kepada kematian. Begitu pula dengan manusia rohani kita. Kalau tidak diberi makan, pasti akan mengalami kematian secara rohani. Mari sama-sama kita lihat makanan yang apa, seperti apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Mari kita buka bersama di dalam Matius 4 ayat yang keempat. Sudah dapat semuanya, kita baca bersama-sama ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja,
tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi sudah jelas Tuhan Yesus berbicara bahwa kita sebagai manusia itu tidak hanya hidup dari roti saja. Roti yang dimaksud sini adalah secara jasmani, makanan kita sehari-hari. Entah itu roti, makan nasi atau apapun. Tetapi kita pun hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi sangat penting buat kita setiap hari memberikan makanan kepada manusia rohani kita, yaitu dengan membaca firman Allah. Membaca firman Allah, makan firman Tuhan yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar membaca. Karena seringkali banyak orang akhir-akhir ini, kita semua sudah dipermudah ya, dengan banyaknya renungan rohani, santapan rohani yang setiap hari dari berbagai macam organisasi itu ada. Kita sudah dipermudah dengan itu. Cuman seringkali kita ini salah di dalam menyikapinya. Apalagi kalau misalnya pagi-pagi itu sudah telat bangun, kita baca firman itu, oh ya udah kita baca semua aja. Ayat yang ada di dalam renungan itu apa, penjelasannya apa, sudah kita merasa itu cukup. Tidak saudara, Tuhan mau supaya kita itu pada saat membaca, kita pun punya waktu untuk merenungkan firman itu. Apa yang Tuhan mau dari firman itu buat kita pribadi lepas pribadi. Karena seringkali melalui renungan yang dibagi setiap hari melalui berbagai macam, itu adalah renungan untuk membantu setiap kita yang mungkin belum mengerti tentang firman Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita itu lebih naik tingkat lagi. Jangan hanya sekedar membaca apa yang Tuhan mau buat penulis yang menyampaikan renungan itu, tapi kita naik tingkat lagi, kita sama-sama membaca dan merenungkan apa yang Tuhan mau dari firman yang Tuhan kasih buat kita waktu itu. Ya, jadi Tuhan mau supaya setiap hari kita ini makan makanan rohani kita, yaitu firman Tuhan. Jadi jangan lewatkan waktu-waktu pribadi kita bersama dengan Tuhan untuk bisa mengenal Tuhan lagi, lebih lagi melalui kebenaran firman yang ada. Kenapa makanan rohani kita itu penting? Saudara ingat waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun selama 40 hari 40 malam, apa yang terjadi? Iblis datang. Iblis datang untuk mencobai Tuhan Yesus. Dan iblis mencobainya dengan pakai firman, ayat firman Tuhan juga yang ada di dalam Alkitab kita. Sama kayak tadi, Tuhan Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Waktu pertama dicobai oleh iblis, iblis bilang apa? Tuhan, kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini sebagai roti. Karena iblis tahu Tuhan Yesus dalam keadaan berpuasa 40 hari 40 malam pasti lapar. Pasti lapar. Dan iblis mencobai dia dengan itu. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Hai iblis, enyahlah. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman Tuhan itu sangat penting buat kita setiap hari. Agar supaya apa? Kita kuat menghadapi setiap cobaan masalah hidup kita sehari-hari. Dan yang terutama agar supaya kita tidak masuk di dalam jeratnya iblis, tipu muslihatnya iblis. Karena iblis pun pakai firman Tuhan loh. Jadi kalau kita tidak tahu firman Tuhan dan kita tidak pernah mendengarkan suara Bapa kita pasti akan merasa, oh iya ya, benar sih apa yang dikatakan iblis. Sama kayak Hawa. Waktu didatengin sama iblis di Taman Eden, dia pun pakai kata-kata firman Tuhan, iya kan? Dan kita sebagai manusia kalau kita tidak punya pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan, kita pasti akan masuk di dalam jebakannya iblis sama seperti Hawa. Oleh sebab itu, kenapa kita perlu setiap hari kita melakukan screening kesehatan kita dengan makan firman Tuhan, agar supaya kita ini tidak gampang ditipu oleh iblis. Agar supaya apa? Begitu masalah datang kita kuat. Kita bisa menghadapinya. Karena kita tahu Tuhan punya banyak jalan keluar buat setiap persoalan kita. Ya, jadi setiap hari baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan itu sangat penting. Oke. Terus yang kedua, kalau makan tidak lepas dari apa kira-kira saudara? Kalau habis makan pasti dikasih minum, ya.
Dan banyak ilmu pengetahuan yang sudah membuktikan bahwa tubuh manusia itu sebagian besar terdiri dari air. Dan kita pun secara manusia rohani, hidup kita itu harus dipenuhi oleh air kehidupan. Air yang dimaksud ini apa? Mari sama-sama kita buka di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai yang ke-39. Yohanes 7 ayat 7 sampai ke-39 yang bagian A saja. Mari sama-sama kita baca ayat firman Tuhan ini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi yang dimaksud Tuhan dengan air kehidupan itu apa? Roh Kudus. Tuhan mau supaya setiap hari hidup kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menguasai sebagian besar kehidupan kita. Sama seperti cairan yang ada di dalam tubuh manusia, sebagian besar tubuh kita ini terdiri dari cairan. Dan Tuhan mau supaya Roh Kudus itu memenuhi hidup kita sehari-hari. Kenapa Roh Kudus? Karena Roh Kudus adalah roh yang dijanjikan oleh Tuhan pada saat dia naik ke surga yang bisa menolong kita. Bahkan Roh Kudus itu akan menyertai dan senantiasa berada di dalam kita sampai selama-lamanya. Di Efesus 1 ayat 13 sampai 14 bahkan dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah materai. Jaminan bagi kita bahwa benar-benar kita ini adalah milik Allah. Mari sama-sama kita baca di dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimenteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Roh Kudus ini adalah materai buat setiap anak-anak Tuhan. Dan kita tahu kalau materai itu apa? Kalau di dalam surat-surat penting, materai itu menunjukkan bahwa surat itu punya kuasa. Bahwa orang-orang yang tertulis di dalam surat itu memiliki kuasa dan memiliki hak penuh atas apa yang ditulis di dalam surat itu. Dan di dalam kehidupan kita sebagai manusia rohani, Roh Kudus itu adalah materai buat setiap kita anak-anak Tuhan bahwa sungguh betul kita ini adalah anak-anak Allah. Oleh sebab itu, kenapa setiap kita perlu ada Roh Kudus di dalam hidup kita? Karena ingat bahwa Roh Kudus itu adalah materai yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita yang menjadi identitas kita bahwa kita ini adalah miliknya Allah. Sehingga waktu Dia datang untuk kedua kalinya, kita pasti akan masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa yang tidak mau masuk surga? Enggak ada kan ya, semua pasti pengen masuk surga ya. Oleh sebab itu jangan lupakan bahwa Roh Kudus itu adalah roh penolong. Dia adalah materai yang sudah Tuhan berikan buat kita. Dan Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk menjalani hari-hari hidup kita ke depan yang mungkin kita tidak tahu besok ada apa. 1 jam kemudian ada apa yang akan terjadi. Tetapi kalau Roh Kudus ada di dalam kita, kita pasti akan bisa mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Dan yang berikutnya adalah bergerak. Setiap orang yang hidup pasti bergerak, ya. Dan setiap orang yang sehat pun pasti bergerak karena seluruh organ tubuhnya sehat sehingga dia bisa melakukan aktivitas dengan baik setiap hari. Coba kalau kita lihat orang yang sakit stroke, apa dia bisa bergerak? Tidak kan? Jadi orang yang sehat pasti tubuhnya ini bisa bergerak. Dan buat kita anak-anak Tuhan, sebagai manusia-manusia roh, kita pun harus bergerak. Bergerak seperti apa yang Tuhan maksud? Bergerak yaitu kita berjalan di dalam visi dan misi yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Dan secara umum Tuhan sudah memberikannya di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 yaitu amanat agung.
Tuhan sudah memberikan buat kita suatu perintah khusus buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Di situ tidak ada tertulis hanya khusus buat hamba-hamba Tuhan saja, tidak. Tapi buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita harus bergerak di dalam visi yang sudah Tuhan berikan. Mari sama-sama kita baca di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi buat setiap kita, setelah kita diperlengkapi dengan firman dan Roh Kudus, kita diberikan tugas untuk bergerak, yaitu menyampaikan Injil keselamatan kepada segala makhluk. Dan di ayat yang kita baca tadi tidak ada tulisannya kan, perintah ini hanya khusus buat para hamba-hamba Tuhan, perintah ini hanya khusus buat para penginjil, tidak kan? Tapi buat setiap kita yang percaya, kita diwajibkan untuk pergi dan memberitakan Injil ini. Dan mengajarkan mereka untuk melakukan segala sesuatu yang sudah Tuhan perintahkan bagi kita. Ya, jadi kalau manusia rohani kita sehat, kita pasti tidak akan bisa diam. Kita pasti tidak akan bisa diam. Kita pasti akan selalu mau bergerak. Gimana caranya supaya kita bisa menyampaikan Injil keselamatan ini kepada setiap orang yang kita temui. Pasti di dalam hati kita ini Roh Kudus menggerakkan kita untuk selalu, ya kasarannya seperti mencari mangsa setiap hari, siapa yang bisa kita layani. Ya, jadi bergerak itu kita bisa melakukannya di dalam gereja misalnya dengan pelayanan, tetapi yang lebih lagi yang Tuhan mau, kita bisa bergerak di luar gereja. Karena di luar gereja kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya kita tahu ada teman kita yang sakit, kita doakan dia di dalam nama Tuhan Yesus tentunya. Jadi secara tidak sadar, secara tidak sengaja kita sudah memberitakan tentang Injil keselamatan itu kepada mereka. Ada banyak hal dan sekarang mungkin kalau zaman now sulit ya untuk bisa bertemu muka dengan orang lain karena masih di dalam kondisi pandemi. Tetapi banyak hal yang bisa kita lakukan. Contohnya Tuhan sudah memberikan kita kemudahan dan saya percaya di antara kita pasti sudah punya banyak akun di medsos kita, ya kan? Minimal kalau misalnya kita tidak punya Facebook, punya IG, mungkin kita punya WhatsApp. Betul? Kita bisa membagikan hal-hal yang positif melalui medsos. Misalnya, setiap hari kita share tentang firman Tuhan. Setiap hari misalnya kita bagikan kata-kata bijak yang bisa menguatkan orang lain. Mungkin setiap hari kita bisa memberikan, tidak usah kalimat yang panjang-panjang, satu kalimat saja tetapi itu bisa menguatkan orang lain. Itu pasti akan memberkati orang lain. Ya, jadi buat anak-anak Tuhan, coba kita pandai memanfaatkan medsos yang sudah Tuhan kasih untuk kita bisa membagikan kabar baik, kita bisa memberikan berita damai dan sukacita buat orang lain. Ya, jangan pergunakan medsosmu hanya untuk mengeksploitasi kehidupan pribadi kita. Kayak misalnya Angki nih lagi putus cinta, dia tulis di status WA-nya, aduh begitu kejamnya engkau terhadap diriku. Kayak gitu itu tidak perlu. Itu justru membuka keburukan kita atau keadaan kita kepada dunia. Karena medsos itu kan bukan cuma kita aja yang lihat, orang lain pun bisa lihat ya. Oleh sebab itu mari sama-sama kita manfaatkan apa yang sudah Tuhan kasih, fasilitas yang sudah Tuhan kasih untuk bisa membagikan Injil, menyebarkan kabar baik, menyebarkan kabar sukacita dan damai sejahtera buat setiap orang. Karena medsos kita itu dibaca oleh setiap orang. Bahkan orang-orang di luar negeri pun yang mungkin kita tidak tahu itu siapa, dia bisa membaca apa yang kita tulis di medsos kita. Oleh sebab itu mulai sekarang coba kita mulai. Mungkin ada yang galau-galau yang suka pasang status WA atau apapun, mulai sekarang coba kita rubah. Kita rubah, kita bagikan, kita sebarkan kata-kata yang positif yang bisa membangkitkan orang lain, yang bisa membangun orang lain agar supaya orang yang melihat itu bisa merasa terbangun. Dan ini sudah banyak kesaksian.
dari beberapa teman saya yang mengatakan bahwa pada saat dia membagikan entah itu ayat firman Tuhan atau kata-kata bijak yang bisa menguatkan orang, pasti ada 1-2 orang yang merespon. Dan saya pun kadang seperti itu, saat saya membagikan ayat firman Tuhan atau kata-kata yang menguatkan orang yang sudah saya alami, tiba-tiba ada orang yang memberikan balasan kepada saya, dia bilang, terima kasih Hen, kata-katamu sudah memberkati banget, kata-katamu menguatkan banget. Atau dia pasti membalas misalnya, amin. Apa yang saya katakan, dia katakan amin. Dari situ saya melihat bahwa apapun yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, pasti diberkati. Dan itu akan memberkati orang lain. Amin. Jadi jangan berpikir kalau untuk bergerak di dalam visi dan misinya Tuhan tuh kok kayaknya berat banget ya. Enggak. Kalau memang ada waktunya Tuhan kasih kesempatan buat kita untuk bisa bersaksi kepada orang lain, pergunakanlah itu. Ya. Dan tadi malam secara tidak sengaja pun saya melihat status dari Linda. Siapa yang baca status WA-nya Linda tadi malam kemarin, itu memberkati banget ya. Dia secara tidak sengaja dia sudah bersaksi. Mungkin dia tidak tahu sama siapa dia bersaksi, siapa aja yang membaca itu. Tetapi Tuhan menggerakkan orang-orang dan saya percaya setiap orang yang membacanya pasti merasa diberkati dengan kesaksian hidup yang dia tulis. Jadi mulai sekarang ayo kita pintar-pintar memakai medsos yang sudah Tuhan kasih untuk kita bisa menjadi berkat dan bisa memberkati orang lain. Karena ini sudah mendekati waktunya di zaman akhir dan kita sudah berada di zaman akhir ini. Kita tidak tahu kapan memang waktunya Tuhan, tetapi sudah tidak lama lagi Tuhan akan datang. Oleh sebab itu, setiap hari mari sama-sama kita lakukan pengecekan terhadap manusia rohani kita. Apakah manusia rohani kita ini di dalam keadaan yang sehat atau sakit, atau bahkan sedang menuju kepada kematian. Karena Tuhan berkata, tidak semua orang yang berkata Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan tidak semua orang yang Tuhan kenal. Kenapa? Karena kita tidak punya meterai yaitu Roh Kudus. Karena setiap hari kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita tidak punya kehidupan rohani yang intim dengan Tuhan. Dan fatalnya lagi, mungkin banyak anak-anak Tuhan saat ini ya, tanpa dia sadari bahwa dia berpikir bahwa apa yang dia lakukan selama ini itu sudah benar. Tetapi ternyata Tuhan bilang, tidak, itu yang parah banget. Seringkali kita merasa setiap hari kita sudah baca firman, tetapi ternyata akhir-akhirnya waktu Tuhan datang, Tuhan bilang Tuhan tidak kenal. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita melakukan sesuatu yang salah. Untuk melakukan semua ini, tentu saja dibutuhkan perjuangan, usaha dari kita, agar supaya kita bisa melawan setiap tipu jerat muslihat iblis. Karena pada saat kita mengambil keputusan untuk, ya Tuhan, saya mau sungguh-sungguh baca firman Tuhan setiap hari, saya mau hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, saya mau mulai sekarang menginjil, bergerak, bersaksi tentang Tuhan setiap hari. Pada saat itu ketahuilah iblis tidak senang dengan apa yang saudara komitmenkan. Dan mulai pada saat kita mengambil komitmen untuk kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau, pada saat itu iblis pasti akan memutar otaknya agar supaya bagaimana caranya supaya kita ini tidak menjadi anak-anak yang dikenal oleh Tuhan. Dia pasti akan berusaha untuk menarik kita agar supaya kita ini setiap hari tidak memprioritaskan Tuhan. Oleh sebab itu kenapa dibutuhkan usaha, dibutuhkan perjuangan, karena lawan kita itu tidak kelihatan, yaitu iblis. Dia berusaha untuk menarik anak-anak Tuhan agar supaya tidak dekat dengan Tuhan. Dia berusaha agar supaya setiap anak-anak Tuhan setiap hari itu jatuh di dalam dosa. Dia berusaha membuat kita agar supaya ya mungkin dengan kesibukan kita, dengan apapun, agar supaya kita melupakan Tuhan, tidak memprioritaskan Tuhan. Oleh sebab itu dibutuhkan perjuangan, usaha dari setiap kita. Dan selain perjuangan, ada pengorbanan yang harus kita bayar. Ada harga yang harus kita bayar.
Dan seringkali harga yang harus kita bayar yang paling sulit itu adalah ego kita dan juga hobi kita. Kita mengorbankan ego kita mengorbankan hobi kita untuk memprioritaskan Tuhan. Contohnya misalnya yang paling nyata yang mungkin kita tidak sadar. Kalau itu ternyata tipu muslihat iblis ya, jerat iblis buat kita. Misalnya kita tahu nih, hari Selasa ada doa malam, hari Kamis ada Bible study, dan hari Minggu kita wajib ke gereja untuk ibadah misalnya. Tapi di saat-saat itu kita tahu ada jam-jam ibadah kita, tetapi ada aja orang yang datang misalnya ini menawarkan kesenangan kita atau hobi kita. Paling gampang biasanya hari Minggu sih. Waktunya kita ibadah, ternyata ada yang teman misalnya nih ya, teman yang sudah lama tidak pernah ketemu terus tiba-tiba ngajak. Misalnya gini, ayo Timi kita pergi mancing. Nah Timi ini misalnya suka mancing. Ayo Tim kita pergi mancing, kamu udah lama gak mancing kan? Ini adalah sesuatu yang merupakan hobi dan kesukaannya Timi, memancing. Tetapi dia tahu temannya ini kok ngajaknya pas jam ibadah ya. Mulailah gelisah hatinya memikirkan gimana ini ya. Aku harus ikut temanku, melakukan kesenanganku, hobiku. Atau aku harus ke gereja dulu. Nanti kalau aku ke gereja dulu, temanku sudah mulai mancing, aku gak bisa ikut mancing dong. Oh nanti aja wes, kan gereja minggu depan masih ada. Belum tutup kan, gereja gak akan tutup kan. Di saat-saat seperti ini diperlukan pengorbanan kita untuk mengorbankan kesenangan pribadi kita, untuk mengorbankan hobi kita, untuk mengorbankan ego kita. Ya me time perlulah, kalau tidak nanti stres, biasanya gitu kan alasannya. Kita perlu untuk mengorbankan semuanya itu untuk memprioritaskan Tuhan. Jangan lupa saudara, pada saat kita memprioritaskan Tuhan, Tuhan pasti akan memprioritaskan kita. Oleh sebab itu, ini adalah hal penting untuk kita benar-benar setiap hari, setiap saat kita cek kesehatan manusia rohani kita. Kalau ada mungkin dari antara kita yang merasakan sulit, mari kita datang kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Atau saudara bisa datang kepada Tuhan langsung berdoa, katakan Tuhan, rasanya aku sulit untuk melakukan ini. Bagaimana caranya? Rasanya aku tidak bisa melepaskan kesenanganku. Bagaimana caranya? Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kalau tidak bisa, kita datang kepada hamba-hamba Tuhan, mereka akan menolong kita. Agar supaya kehidupan rohani kita ini semakin hari semakin baik. Dan sehingga pada akhirnya apa? Pada saat Tuhan datang kedua kali, Dia mengenal kita karena kita sudah punya materai itu, sehingga kita masuk bersama dengan Bapa di dalam kehidupan yang kekal. Amin. Siapa yang mau kehidupan rohaninya sehat? Gak ada yang mau? Mau ya? Kalau mau sama-sama, mari saat ini kita berkata, Tuhan, selidiki aku agar supaya apapun yang aku lakukan itu bisa menyenangkan hati-Mu. Ajarkan aku Tuhan, agar supaya aku bisa setia dan taat melakukan apapun yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Mari sama-sama kita katakan, ajarku setia. Ajarku setia, ajarku setia, ajarku setia, lakukan kehendak Tuhan dalam hidupku. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, ajarku setia. Oh Tuhan, ajarku setia Tuhan. Amin. Di dalam keadaan apapun, ajarku. Sekali lagi sambil berdiri kita katakan, ajarku setia. Ajarku setia, ajarku setia.
kami mau setia kepada Engkau. Dan buat setiap kita pada pagi hari ini yang sungguh-sungguh mau komitmen setiap hari kita melakukan apa yang Tuhan mau. Setiap hari kita mengecek kondisi kesehatan rohani kita. Mari mulai pagi hari ini kita sama-sama ambil komitmen untuk mau melakukan screening kesehatan rohani kita setiap hari. Sungguh saudara, Tuhan sangat mengasihi kita. Dan Dia tidak mau seorang pun dari kita terhilang ataupun binasa. Tapi Dia mau setiap kita sampai pada akhirnya boleh memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa. Buat setiap kita yang mau ambil komitmen, kita angkat tangan kita dan kita katakan sama-sama, ajarku setia. Ajarku setia. Amin Tuhan, ajar kami untuk selalu setia pada apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Dalam hidupku ajarku setia. Amin Tuhan. Ajarku setia. Dalam keadaan apapun kita harus tetap setia kepada Tuhan kita. Ajarku setia. Amin. Sungguh Bapa, mampukan kami ya Roh Kudus untuk setia mengikuti Engkau sampai kepada akhirnya. Mampukan kami Roh Kudus untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Hamba sudah berhenti berbicara, tapi aku percaya Roh Kudus Engkau akan terus mengerjakan hati setiap telinga yang mendengar pada pagi hari ini. Sehingga firman itu akan terus bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Saudara diberkati, amin. Siapa di sini yang punya nama? Angkat tangan. Oh ternyata semua ya, semua punya nama ya. Kalau burung itu sukanya apa? Kalau burung itu sukanya apa nih? Miber. Miber itu bahasa Jawa ya, kalau bahasa Indonesia itu terbang. Nah supaya ingat firman Tuhan hari ini, tak kasih tahu singkatannya, nama miber. Nah, coba apa itu nama miber? Na, nafas, ma, makan, mi, minum, bergerak ya. Ayo bilang kepada kiri kanannya, nama miber gitu. Coba. Nama miber ya. Oke, baiklah. Saya percaya ini akan kita ingat dan rohani kita pasti akan bertumbuh. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk beberapa hal, kita bersyukur untuk COVID yang sudah mereda ya, sudah turun banget gitu ya. Dan kita berdoa tetap supaya masyarakat tetap waspada dan prokes ketat. Supaya nanti tidak akan terjadi lonjakan. Nanti Kak Eva tak akan bersyukur. Lalu yang kedua kita akan tetap berdoa untuk pemerintah kita ya, supaya mereka punya hikmat untuk segera melaksanakan terobosan-terobosan sehingga pemulihan ekonomi segera terjadi. Lalu itu akan didoakan oleh Kak Eli. Dan yang ketiga kita tetap dukung Densus dan Polri kita untuk menghabisi ya teroris-teroris yang masih berkeliaran di bumi Indonesia. Kita dukung mereka dengan doa. Nanti Kakak Atik akan berdoa. Dan yang terakhir kita akan berdoa untuk keamanan negeri kita di akhir tahun sampai nanti di awal tahun itu secara khusus. Tetapi secara umum, secara keseluruhan kita akan doakan keamanan. Dan juga periode akhir dari pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf. Supaya mereka istilahnya well done gitu ya. Mereka bisa mencapai semua target yang sudah mereka
targetkan untuk Indonesia, satu hal Indonesia pasti maju. Nanti saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama, silakan Kak Evata mulai. Kami bersyukur Tuhan untuk campur tangan Tuhan. Kami percaya Engkau yang turut mengawal Bapa, sehingga COVID ini boleh menurun Bapa, dan kami boleh melihat masyarakat yang semakin sehat. Tuhan, biarlah keadaan ini boleh terus berjalan Tuhan, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru Tuhan. Kami berdoa tidak akan ada lagi lonjakan kasus Tuhan. Dalam nama Yesus semuanya sehat, semua masyarakat tetap waspada, semua tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Kami juga bersyukur Tuhan untuk peredaran vaksin Bapa yang boleh terdistribusi dengan baik ke seluruh masyarakat. Biarlah semakin banyak masyarakat yang mau divaksin, dan agar Indonesia ini semuanya boleh divaksin dengan baik. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk perekonomian bangsa kami Tuhan. Pulihkan Tuhan, pulihkan ya Bapa. Bapa, biarlah hikmat-Mu ya Tuhan dinyatakan untuk seluruh pemerintah di Indonesia ini Tuhan. Dalam mengambil keputusan Tuhan, mereka membawa Engkau di tengah-tengah setiap rapat mereka Tuhan, dalam setiap apapun yang mereka ingin putuskan Tuhan. Sehingga kami melihat Tuhan, perekonomian ini semakin maju Tuhan. Dan ada kesatuan hati Tuhan untuk membangkitkan perekonomian negara ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Bapa, seluruh apapun yang terjadi di bangsa kami Tuhan, perekonomian seluruhnya Tuhan, ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Biarlah Tuhan, kami menyerahkan semua perekonomian negara ini ke dalam tangan-Mu. Untuk setiap para pengusaha juga Tuhan, Tuhan tolong ya Bapak, berikan jalan keluar Tuhan. Bagi setiap orang-orang yang mengalami kesusahan Tuhan, yang mengalami tidak dapat berbuat apa-apa lagi, Tuhan tolong. Tuhan tolong ya Bapak, biarlah ada terobosan yang baru Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan, ketika kami bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan bangkit. Ada semangat yang baru untuk mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk setiap bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh perekonomian negara ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Bapa, kami mengucap syukur apa yang membahayakan bangsa kami, yang berpotensi untuk memecah belah dan mengacaukan bangsa kami, telah dihancurkan. Terima kasih untuk Densus 88. Kami percaya Tuhan memberkati mereka semua, menuntun, menyertai, sehingga terorisme yang ada di Indonesia bisa dibendung. Setiap orang yang bergerak atau yang terlibat dalam teroris ini bisa tertangkap. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati Densus 88 dan seluruh jajaran TNI Polri yang senantiasa menjagai kami semua rakyat Indonesia dan bangsa kami dari segala ancaman dari dalam dan dari luar. Berkati ya Tuhan, berkati. Hikmat makrifat dari Tuhan turun atas mereka, sehingga setiap siasat atau strategi-strategi apapun yang digunakan oleh kelompok-kelompok teroris ini untuk dapat mengacaukan bangsa kami, itu dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, biarlah Roh Kudus turun atas bangsa kami, lawatan Allah turun atas bangsa kami. Kami memohon ya Tuhan, biarlah bangsa kami bebas dari radikalisme, bebas dari anarkis, bebas dari terorisme dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong setiap lembaga-lembaga kenegaraan yang ada dibebaskan dari orang-orang yang memiliki afiliasi kepada kelompok-kelompok terorisme. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan. Dan tolong kami semua rakyat-Mu ini, rakyat Indonesia ini Tuhan,
untuk memiliki kepekaan, sehingga kami bisa menjagai satu sama lain. Amin. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hari-hari yang lalu, tahun-tahun yang lalu Tuhan tuntun dan sertai lindungi bangsa kami. Kami percaya ke depannya Tuhan tetap menyertai bangsa kami. Bangsa kami aman, bangsa kami damai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, kami juga menyerahkan keamanan negeri kami di masa akhir tahun ini sampai pada masa tahun yang akan datang. Tuhan, biarlah kiranya perlindungan-Mu dinyatakan, terutama di dalam masa raya Natal. Tuhan, berkati gereja-gereja-Mu agar semuanya tetap bisa merayakan Natal walaupun dalam situasi seperti ini, tetapi sukacita damai Natal tetap mengalir di dalam diri setiap pribadi anak-anak-Mu di negeri ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Keamanan negeri ini ada di tangan Tuhan dan kami percaya Indonesia pasti aman. Kami juga berdoa untuk periode akhir dari pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf. Tuhan berkati sehingga segala program yang telah mereka canangkan boleh selesai dengan baik dan kami akan melihat Indonesia maju. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di akhir doa kami pada hari ini kami juga menitipkan semua anak-anak kami yang akan menghadapi ujian akhir sekolah. Tuhan, lengkapi mereka dengan roh hikmat agar mereka dapat menghadapi ujian mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih kesehatan Tuhan berikan kepada anak-anak kami agar mereka sehat semuanya. Terima kasih Bapa, berkati juga seluruh sidang jemaat-Mu yang pada hari ini sudah hadir. Tuhan berkati mereka dengan berkat khusus dari Tuhan. Bagi mereka yang tidak hadir, Tuhan lindungi dan Tuhan jaga dimanapun mereka berada. Satu hal yang kami rindukan pada setiap hari Minggu, kami boleh berada di dalam rumah Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama atau beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Tuhan, terima kasih, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Mari bersama-sama kita juga akan menyerahkan persembahan kita bagi Tuhan. Bagi saudara yang berada di tempat ini, saudara dapat memasukkan persembahan di tempat yang sudah disediakan. Lalu bagi Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah dan ingin menyerahkan persembahan, dapat transfer lewat rekening BCA atas nama GBI Emmanuel Revival Center. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Sungguh biarlah Engkau Tuhan yang menguduskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, pada kesempatan hari ini kami juga rindu berdoa bagi yang berulang tahun di sepanjang minggu kemarin sampai hari ini. Kalau ada yang di tempat ini silakan berdiri di tempat masing-masing, yang di rumah-rumah juga silakan berdiri, termasuk mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan. Kami akan berdoa bagi Bapak Ibu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Kak Evata akan berdoa. Bapa kami yang di surga, dari tempat ini kami turut bersuka cita bersama dengan saudara-saudari kami yang boleh merayakan ulang tahunnya pada minggu ini. Tuhan, biarlah kiranya berkat-Mu terus menaungi mereka. Amen. Kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera terus ada bagi saudara-saudari kami. Dan terutama Tuhan, biarlah saudara-saudari kami hidupnya semakin melekat kepada Engkau, amen, semakin mengerti rencana Tuhan, amen, dan semakin melengkapi panggilan hidupnya akan Engkau. Amen. Kami juga berdoa Bapa untuk yang merayakan ulang tahun pernikahan, biarlah Tuhan selalu yang ada di tengah-tengah keluarga mereka. Amen. Biarlah sukacita, kerukunan, damai sejahtera dan kasih ada selalu pada tiap keluarga. Dan Tuhan, kami percaya rencana Tuhan tergenapi dalam tiap keluarga.
Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sekali lagi selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat Tuhan di akhir ibadah ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Katakan haleluya. Haleluya. 3 kali. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, ya, sungguh rahmat dan penyertaan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Nya ada padamu, menolongmu untuk lebih akrab dengan Bapa. Hari ini sampai nanti selama-lamanya. Amin. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.